Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, itu juga Ustaz Haji Ramli Hasan, para asatidz, Bapak saudara sekalian rahimahumullah. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini Allah perkenankan kita untuk datang ke Majelis Ta'lim Darul Arqam dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Dan sebentar lagi kita akan tambah ibadah kita dengan menuntut ilmu, yang kesemua ini sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita harapkan akan menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat yang pasti akan kita hadapi, mau gak mau akan kita lalui. Sudah menjadi sunnah Allah bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita sekarang mendengar berita orang jamaah kita, teman kita, bahkan guru kita meninggal dunia, maka pada saatnya kita pun akan seperti mereka mati meninggalkan dunia, dan kemudian kita berada di alam kubur. Ini jadi patokan apakah kita menjadi hamba yang sa'idah atau bahagia diceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan di hadapan beliau tentang sisa disebutin di hadapan ente, tapi kalau ada orang itu pas disebut tentang alam kubur stasiun pertama, tahapan pertama dari tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seorang dalam kehidupan waman najamin kama ba'dahu insan. Kalau dia selamat di alam kubur, maka tahapan-tahapan setelahnya, stasiun-stasiun berikutnya yang akan dilalui itu akan lebih mudah dia lalui. Wa inna itu fama ba'dahu asyad. Kalau di alam kubur aja dia tidak selamat, tahapan setelahnya, stasiun
rumahnya, tapi tamannya aja udah enak. Apalagi biasanya gitu, biasanya ya. Emang ada gak rumah reot itu tamannya cakep, ada gak? Ya gak ada. Sampai aja rumah yang apa reot, tamannya cakep, mahalan taman namanya rumah. Surga tamannya indah, apalagi surga. Karena kita masuk kubur belum masuk surga, apa atau kufratun min kufarilin, ya, satu lubang di antara lubang-lubang yang ada dalam api neraka. Belum nerakanya udah sebegitu dahsyat siksanya, bagaimana kalau masuk neraka? Makanya di dalam surat Yasin yang tadi kita baca dibilang apa? Qalu ya wailana memba'atsana mimmar, celaka lah siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Di alam kubur orang kafir itu disiksa, tapi ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, hebatnya siksaan di neraka, itu dibandingin neraka, alam kubur itu kayak tempat tidur. Gitu beratnya. Maka yuk kita sama-sama semuanya ya menjalani sisa kehidupan kita yang kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia, dan kita nggak perlu tahu, nggak usah cari tahu, hidup jalanin aja gitu ya. Mati udah pasti, makanya bilang apa, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati aja. Hidup nggak berani ya mati aja, jalanin aja sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ajaran agama kita, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lainnya. Di antaranya disebutkan di sini ja'alahum, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alahum ummatan wasatan. Allah jadikan kita umat yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat pertengahan nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab. Min khasa'isi hadhil ummati annahum humul ummatul wasat. Dan di antara keistimewaan daripada umat ini, umat Nabi Muhammad, bahwasanya mereka menjadi umat yang berada di pertengahan. Wa annahum humus syuhada'u 'alan nas. Dan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini adalah saksi-saksi atas manusia binasfil Quran, sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan agar kalian nanti menjadi saksi atas manusia pada hari kiamat. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Wa qad jaa'a dzikru hadhil manqabah wal khususiyah fi asna'il kalami 'anil qiblah kama qala ta'ala. Dan pernyataan Al-Qur'an, pernyataan Allah bahwasanya umat Nabi Muhammad umat yang pertengahan, keistimewaan yang disebutkan ini berada di dalam tengah-tengah pembicaraan tentang perpindahan kiblat. Dalam firman Allah, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Setelah itu apa? Tsumma qala ba'daha wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita disebut sebagai umat yang pertengahan setelah disebutkan tentang perpindahan kiblat. Wahasilul amr, intinya
Singkatnya, annahu qad kana yastaqbilu fil Madinatil Munawwarah Baitul Maqdis. Bahwasanya Nabi SAW awalnya, ya, ketika beliau menetap di Madinah, awalnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis awalnya. Ya. Wa kana yuksiru du'a wal ibtihal ayyuwajjiha ilal Ka'bah allati hiya qiblati Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi ini banyak berdoa, punya keinginan, pengennya Nabi kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah sebagaimana kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikit-dikit Nabi apa ngelihat ke arah langit, kira-kira ada wahyu turun apa enggak yang memberitahukan tentang perubahan kiblat yang disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Wahyu turun gak nih ya yang nyebutin pindah kiblat? Kapan dipindah kiblat nih? Berdoa Nabi pengen kiblatnya ke Ka'bah. Dikatakan dalam sejarahnya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Sampai kemudian akhirnya turunlah ketetapan dengan dari Allah Ta'ala, fa'ujiba ila dzalik. Dijawab doanya Nabi. Wa amaro wa umiro bitawajjuh ilal baitil atiq. Dan kemudian Nabi diperintahkan untuk pindah kiblat ke Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah. Ya. Pindah, makanya ada di Madinah itu masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Lagi sholat di tengah-tengah dapat perintah turun pindah, dipindah. Ya. Pindah. Jadi kalau sholat di situ boleh ngadep kiblat ke Baitul Maqdis? Ya enggak, tetap aja ke Mekah, ke Ka'bah. Walamma waqa'a hadzal tahwil hasala li ba'dhin nas min ahlin nifaq war raib wal kafarah minal yahud irtiyabun wa zaygun anil huda wa takhabbutun wa syakkun. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat, ya, sebagian orang dari orang-orang munafik, orang-orang yang ragu, orang kafir dari kalangan Yahudi timbul keraguan, kebimbangan dari petunjuk. Wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini apa-apaan nih? Tadinya kiblat ke arah Baitul Maqdis, tahu-tahu pindah ke, maksudnya apa gitu? Maunya apa nih? Nah, fa anzalallahu jawabahum fi qauli qul lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah yang ada di timur dan ada yang ada di barat. Ya, terserah Allah kiblat mau kemana. Ngapa lo yang repot? Ya, ibadah yang nentuin siapa? Allah. Kita ibadah ke arah sholat ke kiblat Ka'bah. Terus kalau ada orang ngapa sih ngadep kiblatnya ke Ka'bah? Urusan apa sama lo? Kan gitu Pak ya. Allah, terserah Allah mau ngadep ke timur, mau ngadep ke barat, mau ngadep ke utara, ke selatan, apa yang mau ke bawah gitu. Ya, siapa yang nentuin? Allah. Maka itu jadi fitnah kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang Yahudi yang disebutkan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah, itu perpindahan kiblat. Tsumma bayyana lahum annahum kama un'ima 'alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim kadzalika un'ima 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasaton. Nah, sebagaimana itu orang-orang yang beriman daripada umatnya Nabi Muhammad pada saat itu, ya, itu dikasih nikmat sama Allah apa? Berada di jalan yang lurus, dapat petunjuk. Selain dapat petunjuk, an'ama alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Allah jadikan juga mereka umat yang pertengahan. Wal wasat artinya umat pertengahan tuh Pak. Nah, sebelum kita tahu umat pertengahan itu apa, kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan tengah. Wasat aidon huwal khattul mustaqim wat tariqul mustawa.
Yang namanya pertengahan itu adalah al-khattul mustaqim, garis yang lurus. Wat-tariqul mustaqim, jalan wat-tariqul mustawa, jalan yang lempeng. Wa hadza ma taqdihil hikmatu min kaunihi subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasaton. Nah, artinya ini menjadi hikmah dari Allah, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad menuju jalan yang lurus, dan Allah jadikan mereka sebagai umat yang berada di pertengahan, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, udulan khiyaran, jalan yang terpilih, umat yang terpilih, umat yang terbaik. Di annal wasat, karena hakikatnya artinya tengah itu apa? Hakikatan fil bu'di anit torfain, artinya tengah itu apa? Kita menjauh dari sisi kanan, sisi kiri, tengah namanya, ya, tengah. Maksudnya apa? Wala syakka anna torfail ifrat wat tafri. Sisi kanan yang dimaksud, kalau kita apa bagusnya tengah gitulah, daripada sisi kanan sisi kiri. Apa bagusnya menjauh dari sisi kanan sisi kiri? Sisi kanan sisi kiri di sini yang dimaksud adalah di dalam masalah agama itu bersikap ifrat wat tafrid, menyepelekan, antara menyepelekan dengan berlebih-lebihan. Gak ada bagus-bagusnya tuh Pak di dalam beragama, bersikap menyepelekan atau bersikap berlebih-lebihan. Kita adanya di tengah. Siapa yang ifrat, siapa yang tafrid? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang Yahudi itu menyepelekan, Pak. Ajaran agama gak dikerjain, perintah agama dilanggar, sepelein. Nasrani sebaliknya, yang dulu, yang awal, mereka berlebihan ngikutin Nabi Isa. Jadi nabi menurut mereka naik jadi, ini kan berlebihan. Ajaran Nabi Isa yang nggak diajarin sama Nabi Isa, mereka katakan sebagai ajaran Nabi Isa. Di antaranya apa? Nggak kawin. Padahal Nabi Isa nggak kawin bukan ngajarin orang nggak kawin gitu. Cuman mungkin belum datang jodohnya. Emang Nabi Isa nggak nikah. Nabi Isa memang karena udah keburu di uber-uber sama orang Yahudi, mana mau sempat nikah. Lagi pengantin baru digedor-gedor, nggak lucu. Jadi gitu tuh. Nah, Islam itu adanya di tengah, nggak nyepelein, nggak boleh Pak nyepelein agama atau berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Natorfel ifrat atau tafrid rodian, menyepelekan atau berlebih-lebihan itu dua-duanya hina. Fal mutawassit, maka yang ada di tengah antara menyepelekan dengan berlebihan, fil akhlaqi yakunu ba'idan anit tarfain, itu menjauh dari dua hal. Fakana mu'tadilan fasilan, maka dengan ada di tengah tahu, oh yang sebelah sini salah, oh yang sebelah sini salah. Apa nanti maknanya? Nah, nanti di dalam kehidupan akhirat. Wa hakadza yuhadditsunal Qur'an min haqiqati hadhil ummah fil kaun wa an wazifatiha. Seperti inilah Al-Quran berbicara kepada kita tentang hakikat umat ini, berada di dalam posisinya di tengah, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani, ya. Nah, dan kita dengan posisi ada di tengah ini menjadi saksi. Takunu syuhada 'alan nas. Maksudnya menjadi saksi apa? Kita menjadi saksi di kehidupan dunia dan akhirat. Tashhadu 'alan nasi jami'an fid dunya wal akhirah. Di dunia fa amma fid dunya fa inna ma sami'at akhbar kullal umamis sabiqah. Kehidupan dunia kita jadi saksinya apa? Kita jadi saksi
tentang umat-umat terdahulu bahwasanya diberitakan kepada kita di dalam Al-Qur'an dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa sebelum kita sudah ada umat-umat terdahulu yang kepada mereka dikirim para nabi, para rasul. Gak bisa terbantahkan. Bahkan dalam sejarah udah terbukti. Itu di kehidupan dunia. Maka ketika kita membaca sejarah mereka, bagaimana perilaku mereka, apa yang didakwahkan oleh nabi mereka, sikap mereka terhadap dakwah nabi mereka, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu semua kita ketahui di kehidupan dunia. Manfaatnya apa? Nanti di kehidupan akhirat. Amma fil akhirah fa innahu idza kana yaumal qiyamah, nanti ketika hari kiamat, wa waqafan nasu lis-su'al, manusia berdiri diam antri tunggu ditanya, yuqalu likulli ummah, nanti setiap umat ditanya, hal balagakum rasulukum, apakah rasul kalian telah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Ada di antara umat itu yang jawab apa ya? Kuluna la, enggak, belum mana ada yang nyampein risalah. Terus gimana? Fayuqalu lil mursal lir rasul alladzi ursila ilaihim. Itu rasul yang diutus kepada mereka dipanggil. Konfirmasi, ditanya, hal balagta qaumak, ente udah nyampein belum apa yang dipesan sama Allah Ta'ala? Udah nyampein belum apaan yang diperintahkan oleh Allah untuk engkau sampaikan kepada umatmu? Kita tahu yang namanya Rasul, salah satu sifat wajibnya apa? Tabligh. Maka kalau ada seorang nabi, seorang rasul gak menyampaikan, itu jadi masalah besar buat dia. Dan gak ada nabi dan rasul yang gak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ketika ini rasul ditanya, Allah udah tahu bahwa rasul ini, cuman nih mau biar ketahuan siapa yang benar siapa yang salah, ente udah nyampein belum risalahnya? Kata rasul apa? Fayaqulu na'am. Udah ya Allah, udah disampaikan dulu, saya udah ngomong sama mereka ini. Kalau ente udah bilang udah nyampein, fayuqalu man yashhadu lak, siapa yang mau bersaksi buat engkau? Saksi ente siapa? Kalau ente bilang ente udah nyampein, saksi ente siapa? Fayaqulu, maka ini Rasul menjawab, Muhammad wa ummatu, saksi saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Wa yud'a Muhammad wa ummatuh, dipanggillah Nabi Muhammad dan umatnya. Fa yuqalu lahum, ditanya, hal balagha hadza qaumahu, ini Rasul benar gak sih udah nyampein kepada kaumnya? Maka mereka, Nabi Muhammad dan umatnya mengatakan, fayaquluna na'am, udah nyampein. Fa yuqalu lahum wa ma adrakum, ditanya lagi tuh umat yang tadi bilang belum nyampein, gimana? Ente masih mau bohong apa mau jujur? Ente bilang ini Rasul belum nyampein, Rasulnya bilang udah nyampein, ya bawa saksi umat Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, ente kalau ente masih tetap mau bohong, saksi bohong ente siapa? Ya kan begitu, ya. Ente bilang ini Rasul bohong, saksi ente siapa? Gak ada saksi. Akhirnya mereka mengapa? Yaquluna ja'ana nabiyyuna fa akhbarona annar rusul qad balaghu, benar udah datang ya, dan nabi kita Nabi Muhammad itu udah memberitahukan kepada kita dulu. Sebelum Nabi Muhammad udah ada nabi-nabi yang menyampaikan kadzalika qauluhu litakunu syuhada 'alan nas, menjadi saksi buat manusia. Artinya kita menjadi umat yang pertengahan, menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Maka jangan sia-siakan keistimewaan ini. Yang lebih buruk lagi, kita terlena
menganggap bahwa kita sudah dianggap sebagai umat yang terbaik, kemudian kita bisa berlaku seenaknya, enggak. Tapi jadikan predikat sebagai umat terbaik ini sebagai penyemangat kita, pemacu kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Tadi kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.